Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan menyelesaikan bab keutamaan silaturahim. Ada dua hadis yang terakhir di bab ini, 54 dan 55, kita jadikan satu dalam satu pertemuan ini karena mirip antara dua hadis ini. An Abil Ambas qal, dari seorang yang bernama Abul Ambas, beliau berkata, dakhaltu ala Abdullah bin Amr fil Wahti, yakni ardan lahu bit Taif. Pada suatu hari Abul Ambas ini masuk ke kebunnya Abdullah bin Amr. Jadi Abdullah bin Amr punya kebun yang rindang, yang luas, ada di sebuah kota namanya kota Taif. Kota Taif ini terletak tidak jauh dari kota Mekah, dan dia berada di dataran yang tinggi sehingga udaranya lebih sejuk dibandingkan kota Mekah. Kalau Mekah itu konsisten panas, kalau Taif konsisten sejuk. Itu karakter wilayah Taif kalau dibandingkan dengan Mekah. Makanya para ulama biasanya kalau di musim panas mereka pada beristirahat di Taif, ya, di Taif. Faqala atafa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isba'ahu faqal. Dia berkata, yaitu Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyilangkan jari-jarinya. Pernah menyilangkan jari-jarinya sambil berkata, Ar-rahimu syajnatun minar rahman. Rahim itu adalah salah satu dari efek kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memiliki banyak potret dan bentuk kasih sayang di muka bumi. Salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah menciptakan rahim, hubungan apa? Kekerabatan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kenapa itu bentuk kasih sayang Allah? Karena manusia nggak bisa hidup sendirian. Ya. Manusia itu makhluk sosial. Ya. Karena manusia makhluk sosial, maka dia butuh berinteraksi dengan orang lain. Nah, orang lain yang paling dekat dengan manusia adalah siapa? Kerabat. Makanya apa-apa biasanya manusia kalau ada masalah pertama kali ngomong sama keluarga terdekatnya. Istri, suami, orang tua, Pak D, ponaan, Pak Le, kakak, adik, itu semuanya. Ya. Jadi Allah menciptakan adanya rahim, hubungan kekerabatan antara satu orang dengan orang lainnya, inilah salah satu efek dari kasih sayang yang Allah curahkan di muka bumi ini. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, man yasiluha yasiluhu wa man yaqtauha yaqtauhu. Barang siapa yang menyambung silaturahim maka akan disambung oleh Allah. Barang siapa yang memutus silaturahim maka akan diputus oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sudah kita bahas kemarin. Siapapun yang mau menyambung silaturahim maka dia akan disambung oleh Allah rahmatnya, akan disambung oleh Allah umurnya, akan disambung oleh Allah rizkinya, akan disambung oleh Allah hidayahnya. Sebaliknya, barang siapa yang memutus silaturahim maka akan diputus oleh Allah dari rahmatnya, dari hidayahnya, dari umur yang diberikan olehnya, dari rizki yang akan Allah berikan kepadanya. Kemudian yang baru apa di sini? Laha lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamah. Rahim di hari kiamat akan punya lisan. Punya apa? Lisan. Lisan itu untuk apa? Untuk berbicara.
Berbicara tentang apa? Rahim akan lapor kepada Allah Azza wa Jalla, akan mengeluhkan kepada Allah tentang perilaku orang-orang yang memutus silaturahim, akan melaporkan, berkeluh kesah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa ini kasih sayang yang engkau berikan kepada manusia malah disia-siakan sama mereka? Sudah dikasih kerabat nih sama Allah Azza wa Jalla, kok malah dia putus? Ya tapi kan dia mutus duluan. Kan sudah kita bahas kemarin. Kita itu bersilaturahim bukan untuk semata-mata karena dia nyambung sama kita terus kita sambung. Yang namanya nyambung itu adalah memutus sesuatu yang sudah menyambung sesuatu yang putus. Kira-kira demikian. Ada tali ini putus, terus diapain? Disambung. Itulah silaturahim yang sejati. Akan ada datang hadisnya bahwa silaturahim sejati adalah menyambung sesuatu yang putus, bukan sekedar menyambung sesuatu yang sudah tersambung, bukan. Silaturahim sejati adalah ketika kita mau untuk menyambung orang-orang yang memutuskan silaturahim kepada kita. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita nggak mau diadukan, dilaporkan oleh rahim nanti di hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Repot nanti di hari kiamat. Kalau sudah datang hari kiamat, kita nggak bisa perbaiki lagi. Kalau sudah datang hari kiamat, kita sudah tidak bisa nyambung lagi, karena waktu memperbaiki sudah habis. Yang ada adalah tinggal pembalasan. Yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, yang menyambung silaturahim akan dibalas dengan pahala, yang berbuat kejahatan akan dibalas dengan dosa, azab, yang memutus silaturahim akan dibalas dengan azab dan dosa dari Allah Azza wa Jalla. Maka berhati-hatilah. Hadis yang ke-55 mirip, ya, ar-rahimu syajnatun minallah. Rahim itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Man wasalaha wasalahullah wa man qata'aha qata'ahullah. Barang siapa menyambung silaturahim maka akan disambung oleh Allah. Barang siapa memutus silaturahim maka akan diputus oleh Allah Azza wa Jal. Hari ini kita membahas dua hadis sekaligus, 54 dan 55. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke bab baru insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.